Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurdiana dari SMP Negeri 2 Nunukan. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 8. Materinya adalah menentukan titik koordinat pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab sistem koordinat dengan subbab posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat penjelasannya. Pertama, kita harus kenal dulu yang mana sumbu X dan mana itu sumbu Y. Pada bidang koordinat, sumbu X ini adalah sebuah garis horizontal. Kita gambarkan di sini, inilah yang dinamakan garis horizontal atau sumbu X. Sedangkan sumbu Y ini adalah garis vertikal. Kita gambarkan ini garis vertikalnya. Dan kita beri di sini ada nama, ini sumbu X dan Y. Kemudian titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini kita beri nama O, atau ini disebut juga dengan titik asal, yaitu 0,0. Pada sumbu X yang terletak di sebelah kanan ini adalah bernilai positif. Bisa kita tuliskan di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sumbu X yang berada di sebelah kiri ini bertanda negatif. Bisa kita tuliskan juga di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Juga pada sumbu Y. Jika pada sumbu Y yang berada di sebelah atas ini yang bertanda positifnya. Kita tuliskan ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan pada sumbu Y yang berada di sebelah bawah ini yang bertanda negatif. Kita tuliskan di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Pada sumbu X dan sumbu Y ini dibagi juga atas 4 bagian. Kita lihat pada bagian yang pertama ini disebut atau dinamakan dengan kuadran 1. Yang mana pada kuadran 1 ini sumbu X dan sumbu Y-nya sama-sama bertanda atau bernilai positif. Dan pada bagian yang kedua ini dinamakan dengan kuadran 2. Yang mana pada kuadran 2 ini sumbu X-nya bertanda negatif dan sumbu Y-nya bertanda positif. Kemudian bagian yang ketiga ini namanya adalah kuadran 3. Pada kuadran 3 ini sumbu X dan sumbu Y-nya sama-sama bernilai atau bertanda negatif. Kemudian bagian yang keempat itu adalah kuadran 4. Yang mana pada kuadran 4 ini sumbu X-nya bertanda positif dan sumbu Y-nya bertanda negatif. Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya mengenai sumbu X, sumbu Y dan bagian-bagian pada sumbu X dan sumbu Y. Biar lebih paham kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya pada kertas grafik atau disebut juga dengan milimeter blok. Kita perhatikan. Inilah yang dinamakan dengan kertas grafik. Sekarang kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti ini ada X, Y dan ini adalah titik asal yang dinamakan dengan O. Pertama kita lihat dulu pada kuadran 1. Pertama pada sumbu X kita beri di sini ada 1. Kita tulis di sini 1 yang mana pada setiap kotak yang ditandai dengan garis tebal ini adalah bernilai 1 satuan. Maka pada sumbu Y kita tulis juga yaitu di sini ada 2. Maka angka pada sumbu X dan sumbu Y ini kita hubungkan. Seperti ini, kita hubungkan, maka di sini kita beri 1 titik. Kemudian titik ini kita beri nama dengan nama A
1,2, yang mana satunya adalah angka pada sumbu X dan 2 adalah angka pada sumbu Y. Maka kita lihat posisi titik A ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita lihat dulu posisi titik A terhadap sumbu X. Biar lebih jelas, kita tandai di sini dengan kurung kurawal. Maka dari titik A ke sumbu X ini adalah 2 satuan dari atau di atas sumbu X. Jadi titik A ini berada 2 satuan di atas sumbu X. Kemudian kita lihat lagi posisi titik A terhadap sumbu Y. Kita tandai juga dengan kurung kurawal seperti ini. Maka posisinya adalah 1 satuan di kanan sumbu Y. Jadi posisi titik A ini pada sumbu Y adalah 1 satuan di kanan sumbu Y. Inilah posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Biar lebih paham lagi, kita contohkan lagi pada kuadran 2. Pertama kita tulis dulu angka pada sumbu X-nya. Kita tulis di sini ada negatif 2. Kemudian pada sumbu Y kita tulis di sini ada 1. Maka kita hubungkan titik X dengan titik Y seperti ini. Maka di sini kita beri titik dan kita beri nama B, yaitu negatif 2,1, yang mana negatif 2 pada sumbu X dan 1 pada sumbu Y. Kita lihat juga posisi titik B ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita lihat dulu terhadap sumbu X. Kita tandai juga dengan kurung kurawal. Maka posisi titik B ini terhadap sumbu X adalah 1 satuan di atas sumbu X. Jadi titik B ini berada 1 satuan di atas sumbu X. Inilah posisi titik B terhadap sumbu X. Kemudian kita lihat juga posisi titik B ini terhadap sumbu Y. Kita tandai juga dengan kurung kurawal. Maka posisinya adalah 2 satuan di kiri sumbu Y. Jadi inilah posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya pada kuadran keempat. Pertama kita tuliskan angka pada sumbu X-nya. Kita tulis di sini ada 3. Dan pada sumbu Y kita tuliskan di sini ada negatif 1. Maka kita akan menghubungkan angka ini pada sumbu X dan sumbu Y. Kita hubungkan terlebih dahulu dan di sini ada titik pertemuannya seperti ini. Maka titik ini kita namakan dengan C3,-1. Maka kita lihat juga posisi titik C ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita lihat dulu posisinya terhadap sumbu X. Kita tandai juga dengan kurung kurawal. Maka di sini posisinya adalah 1 satuan di bawah sumbu X. Jadi posisi titik C ini pada sumbu X adalah 1 satuan di bawah sumbu X. Kemudian kita lihat juga posisi titik C ini terhadap sumbu Y, yaitunya kita tandai juga dengan kurung kurawal. Maka posisinya adalah 3 satuan di kanan sumbu Y. Jadi inilah posisi titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita lihat juga contoh pada kuadran ketiga. Maka pada sumbu X kita tuliskan di sini angka negatif 1. Dan pada sumbu Y di sini sudah ada juga negatif 1. Maka kita akan menghubungkannya seperti ini. Maka di sini ada titik dan kita beri juga titik ini dengan nama D min 1, min 1. Jadi koordinatnya ada min 1, min 1.
Maka kita lihat juga posisi titik D ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita lihat dulu posisinya terhadap sumbu X, yang mana posisinya adalah kita tandai juga dengan kurung kurawal, dan posisinya terhadap sumbu X adalah satu satuan di bawah sumbu X. Jadi titik D ini berada satu satuan di bawah sumbu X. Kemudian pada sumbu Y kita lihat, yang mana posisinya adalah satu satuan di kiri sumbu Y. Maka inilah posisi titik D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka inilah penjelasan mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Demikian tadi video penjelasan untuk materi menentukan titik koordinat sumbu X dan sumbu Y. Semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anak guru yang belajar di rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.